ada dikasih minyak kayu putih dan sebagainya. Tiba-tiba si cemong ini bikin ulah lagi. Mana Cika, sini gue yang ngobatin. Lu apaan sih anjir? Tiba-tiba lu mau jadi pahlawan, lu kagak tahu dia siapa. Tunangan gua. Kayak gituin kan. Di situ langsung diem. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini, gua bakal nyeritain tentang si Jaya lagi nih. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya Jaya, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan nggak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita ngopi. Dan jangan lupa sebat bud. Aduh. Dan karena memang lagi belum ada trending topik, ada deh trending topiknya, yaitu di mana Indonesia versus Arab Saudi cuy. Gimana cuy? Yang kemarin nonton kualifikasi Piala Dunia seru nggak? Dan ini kan video mungkin tayang setelah sebelum ding, nanti ada pertandingan Australia kalau nggak salah kan. Wah, kalian wajib dukung tuh, apalagi itu di kandang ya kalau nggak salah ya. Dan kita doakan semoga timnas kita menjadi yang terbaik dan bisa lolos kualifikasi dunia. Karena gue sekarang lagi semangat juga nonton bola Indo gitu, terutama yang kualifikasi di dunia ini. Karena seru aja sekarang liatnya gitu kan. Dan oke cuy, kita bakal cerita ke si Jaya. Jadi kalian kan tahu nih cerita sebelumnya si Jaya tentang dia dibawa ke rumah si neneknya gitu kan. Sampai akhirnya singkat ceritanya nih cuy, Jaya ini lamaran lah. Sedangkan acara lamaran ini tidak mengundang banyak orang. Jadi kayak teman-teman yang dekat banget, keluarga terdekat aja yang diundang pada saat itu. Kalian pasti senang kan Jaya ini lamaran sama Cika, karena ini belum ending dari cerita story percintaan Jaya dan Cika. Jadi pokoknya kalian wajib tungguin terus story-storynya Jaya nih, karena ada sesuatu hal yang gimana gitu, bikin kesel, bikin greget, sedih dan sebagainya. Pokoknya kalian dengerin terus. Nah jadi si Jaya ini akhirnya lamaran gitu kan. Singkat cerita nih, teman-temannya terutama Ilham, teman-teman yang suka ngedakil lah, mereka tuh ngucapin selamat dan turut bahagia dengan lamaran dari si Jaya ini. Ya secara kan teman dekat gitu, akhirnya kita semua ya intinya udah punya pasangan dan sebagainya gitu lah, ikut senang. Dan si Jaya pun tidak jadi pengangguran, yang dimana Jaya ini punya kerjaan, tapi kerjaannya cuy, udah jadi bos sekarang dia tuh. Bosnya kenapa? Karena si Cika ini keluarganya itu bisa dikatakan orang kaya. Dia tuh kerja di orang juga karena gabut cuy, kerja di orang karena gabut, lo bayangin aja. Sebenarnya dia penghasilan ya banyak gitu kan dari keluarganya juga kalau mengurus, tapi emang dia butuh sesuatu hal yang beda gitu kan. Dan nanti kalian bakal tahu lah kenapa alasannya si Cika ini kerja. Dan di situ tuh Jaya tuh disuruh megang satu perkebunan yang dimana kayak mandor lah intinya gitu kan. Dan di situ pun sebenarnya Jaya menolak, tapi ya mau gimana lagi. Dan sampai akhirnya dia mau lah setelah acara lamaran itu kan. Nah ketika selesai acara lamaran ini kan udah nggak ada kegiatan apa-apa lagi nih. Cika ini jadi semakin dekat lah ke keluarga si Jaya, Jaya juga makin dekat ke keluarga Cika gitu kan. Tapi ada beberapa list yang dimana ketika sebelum pernikahan dia tuh mau naik beberapa gunung. Sebetulnya Jaya ini tidak mempermasalahkan, terutama soal biaya. Iya Cika orang kaya gitu cuy, teman-teman dia juga orang kaya gitu kan. Apalagi dia udah kerja sekarang, udah santai aja. Walaupun itu kerjaan dari si Cika gitu kan, tapi ya namanya kerja kan dia pasti dibayar gitu, dia udah punya penghasilan lah. Tapi list dari gunungnya ini bener-bener list yang
nggak bisa diprediksi dalam artian gini cuy. Kalau misalkan dia mau naik gunung bulan ini, iya nggak harus mesti sama Ilham sama Engku sama si Joni gitu. Ya kalau memang mereka bisa ya syukur, kalau nggak ada ya gabung dengan pendaki lain atau ikut open trip kayak gitu kan. Nah itu yang jadi kendala, karena tahu Cika ini selalu bermasalah, dan memang Cika ini tipikal orang yang sensi banget kalau dibawa ke tempat-tempat angker. Apalagi Cika ini tipikal orang yang bisa ngelihat demit. Cika bisa ngelihat demit, Jaya bisa ngelihat dan sering digangguin gitu kan. Cocok nih udah gitu. Jadi iya, kalau misalkan cocok itu enaknya itu kalau misalkan salah satunya bisa nanganin. Cika memang secara nggak langsung agak sedikit paham dan bisa nanganin untuk hal-hal yang nggak terlalu berlebihan. Tapi kalau yang udah demitnya udah melebihi kemampuan dia, ya itu sih udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu kan. Apalagi Cika ini bisa dikatakan disukai atau disenangi sama banyak demit tuh. Jadi ketika Cika main kemana pasti disukai, termasuk kayak si Jaya gitu kan. Nah itu yang jadi kendala, dan sampai akhirnya ketika di list itu tuh ada salah satu gunung yang dimana dia pengen naik di bulan depan, yaitu ke Gunung Argopuro. Jaya memang sudah beberapa kali ke Gunung Argopuro, tapi yang jadi kendala adalah dia bisa nggak ngajak teman-temannya. Sampai akhirnya dia ngabarin si Ilham nggak bisa, Engkus dia masih belum bisa mastiin, Joni pun belum bisa mastiin, takut ada kerjaan gitu kan. Di situ pun udah mulai pusing. Akhirnya si Jaya ini cobalah googling atau searching di Facebook, jadi kayak nyari barengan yang buat ke Argopuro. Sampai akhirnya dapet tuh cuy. Jadi kayak ada yang mau ke Argopuro enggak nih, gue ikut bareng bla 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 gitu kan. Karena kan kalau zaman dulu itu kan masih bukan Instagram kayak sekarang banyak open trip gitu kan, tapi masih kayak Facebook itu jauh lebih aktif daripada Instagram gitu kan. Sampai akhirnya dia nemu, dia chatting gitu kan. Ya nggak apa-apa, tapi persyaratan dari si yang ngadain pendakian bareng ini adalah udah pernah naik beberapa kali, karena nggak mau yang namanya orang baru pertama kali tiba-tiba ke Argopuro yang ada beban gitu. Sedangkan di Facebooknya si Jaya juga kan foto-foto pendakian dia banyak gitu kan, lo bisa lihat di foto gue gitu kan. Oh iya, akhirnya percayalah. Dan si Jaya juga pada saat itu bilang kalau dia tuh mau naik 2 orang, tapi tidak bilang kalau dia tuh naik sama cewek atau bawa ceweknya gitu kan. Jadi kayak gue berdua bang ya, dia bilang gitu kan. Oh iya silakan dia bilang gitu kan. Nah di situ tuh setelah dapet tim, dia tuh lama banget cuy prosesnya. Maksudnya kayak nggak yang besok langsung naik, nggak, tapi kurang lebih 1 bulan lah gitu, 1 bulan kemudian baru naik. Nah setelah dia udah dapet tim, dia bilang ke Cika, laporan ada nih, kita nanti bareng sama tim ini aja ya. Dia bilang oh ya udah pokoknya tenang dah kalau masalah barang bawaan. Dan Jaya juga kan udah makin deket gitu kan, sedangkan orang tuanya juga udah nggak apa-apa, nanti ketika udah nikah lu pensi aja gitu kan naik gunung. Orang tuanya tuh udah bilang kayak gitu kan. Ya udah setuju aja tuh si Jaya tuh gitu kan. Singkat cerita, 2 minggu sebelum keberangkatan, Joni ini ngabarin, lu jadi nggak ke Argopuro? Gue ikut nih, dia bilang gitu kan. Jadilah, lu bisa, insya bisa, dia bilang. Terus naik sama siapa aja gitu kan. Jadi kayak ngobrol-ngobrol gitu kan. Ada sih, gue nyari barengan di Facebook, dia bilang gitu kan. Aman gak nih? Iya kok gak tahu, ya udahlah santai aja, yang penting kita ada barengannya kan, nggak yang berdua banget gitu. Apalagi gunungnya ini gunung yang terpanjang sepulau Jawa gitu kan. Jadi udah gas aja, gue juga udah tahu kok. Ya gue nyari barengan karena biar nggak sepi aja gitu kan. Iya sih, ya udah gue ikut ya, dia bilang. Ya udah sok aja, nanti gue tinggal ngabarin si orangnya gitu. Singkat cerita, Jaya ini ngabarin si pendaki yang sebelumnya gitu kan, yang ketemu di Facebook itu pun mempersilahkan, tapi dengan catatan nih coy. Jadi mereka itu jalan bareng, tapi peralatan semua sendiri, tenda sendiri, makan sendiri. Mereka cuman pure jalan bareng, ongkos semua sendiri, simaksi dan sebagainya itu sendiri semua. Ya mereka kan, ya memang itu tujuannya gitu. Kalau namanya pendakian bareng atau pendakian bersama ya kayak gitu. Ya walaupun ada beberapa mungkin kalau udah kenal gitu kan, ya logistik patungan dan sebagainya. Cuman karena ini nggak kenal kan, takutnya kecot atau gimana mungkin ya. Jadi akhirnya ya sudah nggak apa-apa. Dan situ pun Joni pun nanya kan, lu kan udah ke Argopuro nih, kasih tau dong gue harus gimana. Dikasih tahu tuh, termasuk Cika juga disuruh olahraga terus. Apalagi kan Cika ini spek yang gede gitu, gede depannya gitu, boncengan yang udah pegal banget. Dan si Jaya pun bilang, Jon lu backup gue juga ya, tolongin gue nih. Dia bilang iya udah aman. Nah si Joni ini udah jadi pendaki strong cuy, badannya udah turun drastis gara-gara sering naik gunung terus. Dan ya intinya udah hampir selevel dengan Engkus lah. Tetap yang paling kuat itu Jaya, antara Ilham, Engkus, Jaya, Joni tetap.
Jaya itu nomor satu kalau soal bawa beban gitu kan. Ya tenang kata si Joni ini. Udah mereka semua preparean, muncullah di hari H keberangkatan. Jadi si orang yang di Facebook ini kita sebut aja namanya itu Andi. Andi ini ngasih titik kumpul untuk ketemu di satu titik di stasiun gitu kan. Setuju tuh. Dan pada saat itu pun Cika ini nggak bareng cuy. Cika ini nggak bareng dengan si Jaya. Jadi duluan aja, gue ada perlu dulu, nanti gue nyusul ke stasiun, dia bilang gitu kan. Dan si Cika pun tahu yang dimaksud itu apa gitu kan. Nah yang awal sampai itu kan Cika duluan dan udah dikasih tahu kan. Dan kenalan lah sama si Andi ini. Oh iya gini-gini bang, saya ininya Jaya blablabla gitu kan. Nah dalam satu rombongan itu tuh ada cowok yang dimana memang karena Cika ini pure benar-benar wanita cantik cuy. Ya intinya kalau kalian ngeliat itu udah wah meleleh banget dah. Pokoknya Jaya itu orang paling beruntung dapetin si Cika gitu kan. Kalau kalian nge-scroll TikTok nih ya spek-spek yang kayak begitulah, depan belakang gede gitu kan, bukan badannya gede tapi depan belakang gede gitu kan. Sampai akhirnya Cika itu udah datang gitu. Ada satu orang yang selalu merhatiin si Cika, mungkin tertarik kali ya dan berpikir, wih rombongan kali ini ada yang bening nih, ada santapan gitu kan. Cuman dia belum tahu aja bahwa Cika udah punya pangeran gitu kan. Dan singkat cerita Jaya sama Joni datang cek salaman lah. Pada saat itu pun langsung kayak sebenarnya mereka ini tipikal pacaran yang enggak mepet begitu, enggak cuy, enggak yang bermenye-menye gitu, ya biasa aja. Karena mereka pun menghargai dengan orang lain gitu kan. Ya salaman terus duduk mas sampingan, tetap biasa aja ngobrol lu gua gitu kan, ngobrol. Dan ada sebuah kecemburuan yang dimana Jaya ini kan mukanya nggak ganteng banget gitu ya. Jadi kayak ini orang apa sih gitu kan. Nah ada satu pendaki yang bilang itu mungkin bawaannya dia kali gitu kan, temannya dia gitu kan, makanya dekat. Oh teman. Dan karena memang Cika dan Jaya ini langit dan bumi, dia tuh jadi kayak nggak berekspektasi bahwa Jaya ini adalah pasangan, bahkan sudah tunangan gitu kan. Jadi kayak tenanglah, masih ada waktu kok, santai aja. Singkat cerita, setelah dari pergibahan di situ, mereka juga sekalian nunggu kereta gitu kan. Ada sedikit briefing juga. Akhirnya mereka nunggu kereta, terus datang, terus berangkat lah. Nah, ketika nunggu kereta ini kan kursi kereta itu ada pada depan. Kan mereka bertiga, otomatis ada satu dong yang kosong. Nah si Jaya itu di sebelah Cika udah pasti, dan depannya Joni. Nah si yang satu ini kita sebut aja namanya Cemong. Si Cemong ini, bang gue ikut gabung ya. Oh iya silakan, masih kosong kok. Gabung lah, selek di samping si Cemong, di samping si Joni gitu kan. Jadi otomatis si Cemong ini adep-adepan banget gitu kan. Dan pakaian dari si Cika memang enggak yang belum safety gitu, pakai jaket gitu, enggak, kelihatan nih belahannya gitu kan. Sebenarnya Jaya pun tidak mempermasalahkan, kayak ya udahlah gitu, udah biasa juga. Tapi makin kesini ketika ya pengen ngakrabin lah sebenarnya Joni sama si Jaya ini, tapi matanya itu selalu fokus ke bagian belahan dari si Cika. Dari situ pun langsung kayak si Jaya ini ngodoin dan suruh pindah ke sebelah, dipindahin ke sebelah, dan udah pindah ke sebelah ada muka-muka cules, muka-muka judes dari si Cemong ini. Dan ketika udah judes, Jaya udah tahu nih si bajingan, si brengsek ini pasti ada maksud nih sama si Cika. Wah jangan-jangan dia mikir kalau ini bukan pasangan gua lagi. Sialan juga nih kata si Jaya gitu kan. Ah udah ada, dia bilang gitu kan. Terus kondisi masih belum ditutupi nih bagian belahan si Cika gitu kan. Dan makin kesini makin diperhatiin. Ya udahlah, Jaya juga nggak mau terlalu ngambil pusing, dia ngambil jaket dan ditutupin, Cik tutup dingin gitu kan. Ditutupin sama Cika juga nurut gitu kan, tutup, tidurlah mereka istirahat. Jaya ini sebenarnya nggak mau tidur, tapi kayak sengaja dimerem-meremin aja. Sampai akhirnya ngelihat kelakuan dari si Cemong ini kayak, bang, gue boleh tukeran nggak pojok juga gitu kan, ke si Joni. Wah nggak bang, gue udah di sini enak lah, juga nomor gue kan di sini gitu kan. Waduh, gue pengen di pojok nih, boleh nggak gitu kan? Wah nggak bisa bang, karena Joni juga udah sehati sama si ini gitu, udah tahu lah tanpa ngasih tahu juga gitu kan. Nggak mau gitu kan, ya udah deh, akhirnya tidur nih. Jadi nggak pindahan juga gitu kan, nggak pindahan. Di situ pun kelihatan muka cules dari si Cemong ini
Ya udah ya bang, liatin, merhatiin. Singkat cerita berhentilah di salah satu di stasiun gitu kan, berhenti terus ngerokok sebat. Pada saat itu Jaya ini ngerokok nih sama Joni, ngerokok, tapi anehnya si Cemong ini nggak ngerokok gitu. Dan di situ pun kayak ngobrol sama si Cika, sedangkan Cika mah ya biasa aja cuek ngobrol gitu. Dan dia pun nggak punya pikiran yang aneh-aneh kan pada saat itu ngobrol. Dan Jaya pun merhatiin, oh itu tujuan lu bangkit, dia bilang gitu kan. Udah nggak apa-apa. Sedangkan Jaya ini percaya dengan si Cika gitu. Nggak mungkin Cika ini melakukan hal yang kayak begitu. Ya dia cuma sebatas nanggepin, mungkin ngerasa nggak enak atau menghargai atau gimana gitu kan. Akhirnya naik, tiba-tiba si Cemong itu pindah ke sebelahnya si Cika. Kan otomatis si ini tuh, si Jaya itu kayak, bang sorry bang, gue duduk, dia bilang gitu kan. Di situ aja dulu bang, sama aja kan ini. Oh, Jaya itu nggak mempermasalahkan, dia duduk bener, tak. Joni bangun, tak, tuker. Cika pun nggak ngomong apa-apa, dia juga bangun terus pindah, tak. Si Cemong kayak ngerasa apa nih bocah gitu, mulai nih urat-uratnya pada rentang gitu kan. Waduh, ini kayak apaan sih nih bocah gitu kan. Apa dia adenya, apa abangnya, apa saudaranya, gimana ya? Apa dia udah tahu ya? Ya intinya tahu tujuan dari kayak mau ngedeketin si Cika gitu kan. Sampai akhirnya dia tuh pipis lah sebenarnya, tapi bukan pipis, tapi ngomong ke si ketua si Andi ini. Dan akhirnya ngomong, dia minta tuker bang, gue minta di sini gini. Udah pokoknya ngomongin tentang si Cemong ini gitu kan. Oh yaudah nggak apa-apa bang. Singkat cerita, pindahlah mereka bertiga. Dan pas di situ si Cemong ini kayak ngerasa mau seneng. Buset deh, sampai pindah tempat segala, rumahnya takut banget diapa-apain tuh cewek sama gue, dia bilang gitu kan. Cuma si Jaya itu nggak mau terlalu ambil pusing dan dia cuek aja gitu. Udah kata si Andi itu kan, kata si ketua rombongan, udah lu jangan lagi, lu ngapain sih? Udah kita naik gunung, tujuannya bukan nyari cewek, dia bilang gitu. Dan singkat cerita mereka itu sampailah di stasiun gitu kan, di stasiun Pasar Turi. Sampai terus mereka prepare terus nyari nunggu jemputan, terus dianterin lah sampai base camp. Sampai base camp ini mereka nggak langsung mendaki, tapi mereka istirahat, keesokan harinya baru mereka naik. Dan si Andi ini bilang, bang gimana bang, semua perlengkapan udah siap semua belum gitu kan. Nah di rombongan ini pun gak pure rombongan dari si Andi, tapi yang pasti si Cemong ini adalah temannya dari si Andi ini. Jadi selain Jaya, selain Joni, selain Cika, itu ada sekitaran 5 atau 6 orang lagi. Jadi totalan pada saat itu sekitaran 9 atau 10 orangan lah kurang lebih gitu kan. Oh iya, dan dari 10 orang ini itu ada beberapa yang berbeda. Jadi temannya si Andin ada 3 orang juga, terus si Jaya 3 orang juga, terus ada satu yang misah juga gitu kan. Oh iya gini. Nah pada saat itu pun kegabung dengan tim rombongan lain ketika di base camp. Mungkin ada sekitaran, ya pokoknya hampir kurang lebih mereka tuh jadi satu kelompok menjadi 20 orang. Dan di situ pun ya nggak permasalahan, tapi si Andi ini akan berfokus sama si 10 ini gitu kan. Dan itu naik pada saat itu benar-benar 20 orang ini doang, nggak ada pendaki lain, nggak ada susulan yang lain. Sehingga cerita mereka udah prepare, dan di hari itu juga nggak ada kejadian apa-apa. Hanya saja si Cemong ini benar-benar kayak nargetin si Cika banget, karena memang Cemong ini belum tahu status dari si Cika ini siapanya si Jaya gitu kan. Udah nih mereka udah packing, dan Cika juga memang bukan pendaki yang nenye-nenye. Dia juga masih bawa tas pada saat itu, tapi dengan beban yang gak terlalu berat. Ya paling cuma cemilan, terus sleeping bag, intinya barang pribadi dia sendiri lah gitu. Mereka istirahat, diajak ngobrol tuh sama Cemong, tapi Cika juga yang welcome terus gitu. Gak mau yang namanya bikin sakit hati si Cemong ini gitu. Walaupun ya gue udah ngomong nih, orang suka malu nih kayaknya gelagatnya. Ya udah nggak apa-apa lah, lagian juga kan nggak ngapa-ngapain. Iya sih nggak ngapa-ngapain gitu kan. Nah dari situ, setelah dari nasihat dari si Jaya ini dan keesokan harinya, mereka ini akhirnya mulailah perjalanan. Jadi mereka dari base camp ini tidak menggunakan ojek, yang dimana camp pertama itu akan di mata air besar gitu. Nah mereka jalan dengan kondisi Andi depan, si Cemong ini belakang, sweeper dari per 10 orang ini. Tapi beda dengan rombongan ya, jadi nanti di belakangnya ada lagi gitu. Tapi tetaplah masanya beriringan. Dan sedangkan si Jaya, si Joni, terus si Cika juga emang dia tuh di belakang gitu. Kenapa? Sebenarnya si Cemong ini disuruh di depan, tapi karena melihat si Cika di belakang, akhirnya dia milih untuk jadi sweeper. Di situ pun Jaya
gue tahu nih tujuan nih manusia gitu kan. Lihat aja lu nanti lu kelar hidup lu, dia bilang gitu. Mereka jalan nih cuy, jalan terus kan. Dan memang estimasi dari base camp ini sampai mata air, kalau lu nggak ngojek itu perjalanan 1 hari cuy, lama cuy, 8 jam. Mereka terus jalan gitu kan, jalan ngelewatin, udah mulai setelah melewati perkampungan itu langsung ke hutan-hutan gitu kan, jalan. Mungkin sekitaran udah 2 jam lebih lah mereka jalan. Mereka istirahat lah untuk makan siang, karena kondisinya pada saat itu pun udah jam makan siang. Ya sebentar lagi jam makan siang lah, udah mau jam 12 gitu kan. Mereka istirahat. Dan ketika istirahat ini Cika itu kan ngerasa kecapean, ngerasa lelah gitu kan. Iya, nggak gimana-gimana, mereka tuh nggak terlalu romantis. Maksudnya romantisnya mereka itu nggak bisa dipamerin di orang-orang yang nggak kenal, kecuali kalau depannya si Ilham atau ya kayak Keuan kayak gitu ya biasa lah gitu kan. Tapi kalau yang nggak kenal kan ngerasa nggak enak, takutnya disangka mesum atau gimana gitu kan. Tapi kayak biasa-biasa aja gitu kan, cuman ngasih makan terus dibilangin bla 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 gitu kan. Si Cika pun kayak nurut manggut gitu, dan udah menawarkan, ya udah sini tas lu gue bawa. Nggak usah, gue cuma gak enak badan doang, udah santai aja. Oh ya udah. Dan di situ pun si Cemong ini bilang, Cika, kamu mau nggak ini? Ini aku ada buah nih, biar kamu segeran. Dia bilang, jangan dikasih jeruk. Diterima sama Cika, diterima terus ditaruh gitu. Iya makasih ya, gini-gini. Akhirnya mereka jadi ngumpul lagi. Jadi berempat lagi gitu kan. Si Jaya udah mulai riskan atau udah mulai risih sama si Cemong ini. Aduh, gimana ya, Cik? Jadi kayak ngasih kode ke si Joni, intinya nanti pengen dia tuh nggak jadi belakang lagi, jadi intinya terus ngepush sampai depan. Oh ya udah, setuju aja tuh pada saat itu gitu kan. Dan sampai akhirnya ketika mereka selesai makan nih kan, udah mau lanjut lagi kan, si Joni ini sama si Jaya langsung buru-buru mepet tim depan ke si Andi ini. Si Cika juga ngikutin. Awalnya ritmenya itu mau kencang. Nah si PA-nya, si Cemong ini tiba-tiba nyusul dan ngikutin lagi, ngebuntutin lagi. Astagfirullahaladzim. Bahkan sekarang si Cemong ini sampai berani kayak, sini Cika aku bawain aja tas kamu bla gitu kan. Enggak usah kalau niat mau dibawain, tadi juga udah dibawain ya sama teman aku, dia bilang gitu kan, sama si Joni gitu kan. Enggak usah dia bilang gitu kan. Udah nggak apa-apa, kamu bareng sama aku aja, jadi kalau kenapa-napa aku bisa obatin, dan tenang, udah naik ke beberapa gunung aku tahu ngatasin bla 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 gitu. Intinya kayak mau menyombongkan diri lah pada saat itu. Dan di situ pun kayak, nggak apa-apa, makasih, nanti kalau memang minta pertolongan aku bakal bilang kok, dia bilang gitu kan. Oh ya udah. Dan si PA-nya itu benar-benar kan di sini tuh jadi Cika depan, belakang itu si Jaya, belakangnya itu si Joni. Jadi kayak mepet sampai akhirnya di depan si Cika. Dan itu bukannya yang fokus jalan cuy, tapi ngobrolnya tuh kayak ngehambat, kayak bikin pelan ritme perjalanan gitu kan. Di situ pun kayak, wah Jaya udah kesel, tapi mau nagori ya, namanya naik gunung gitu kan. Di situ gimana ya, si Jaya ini langsung Joni tuh kayak gak tahu juga, bingung gitu kan. Kalau rombongan dia sih bisa ditegur aja, dia bingung. Sampai akhirnya agak dipelanin nih ritmenya, sampai akhirnya dia ke belakang lagi kan, ke belakang, dan sampai akhirnya mereka sampai di mata air dengan kondisi yang pelan banget. Jalan itu benar-benar pelan banget. Jadi kayak kesorean lah, sekitaran jam 5-an mereka baru sampai gitu. Sampai di mata air, bikin tenda, dan kondisinya pun mereka memang satu tenda doang gitu kan. Bikin tenda, tep. Jaya ini langsung kayak mau ngajak gitu kan, yuk ngambil air yuk, kasih Cika, ayo ngambil air. Yaudah bertiga aja kita ngambil air, kata Joni. Udah yuk guys, ambil air. Mereka kucuk ngambil air. Dan di situ pun ngejelasin lah, lu pokoknya nanti untuk perjalanan 2 harinya lu deket-deket gue apit sama si Joni, dan kalau dia masih ngelakuin hal yang sama, gue injek batang leher, gue liatin ya, udah jangan berantem orang kutujuin gitu mereka. Ya gue nggak senang aja, kata si Jaya. Mulailah rasa cemburu dan riskan, sebenarnya lebih ke risih gitu kan. Dan baru itu lagi ngomongin dan ngibahin, itu tiba-tiba muncul. Sedangkan si Cika ini dengan kondisi pakai jaket tapi setengah cuy, baru ketutup, dan itu kelihatan banget gitu. Sedangkan Joni mah ya biasa aja teman gitu kan. Ya mungkin ya wah gimana, tapi karena memang itu pasangan dari teman dan memang sahabatan gitu kan, jadi masa bodoh udah biasa aja gitu kan.
Di situ kayak melotot banget. Dan ada satu momen kayak megang tangannya si Cika di situ Jaya. Woi, pelan lu megang-megang. Ya itu gue mau nolongin kayak gini. Siapanya lu gitu kan kayak. Nggak peduli siapanya ya. Sekalipun dia temen gua, lu nggak ada berhak buat megang dia. Lu ngapain dia minta tolong agak apa kagak tiba-tiba lu megang temen lu. Ya gue takut jatuh gini-gini. Nggak usah alasan deh lu ya. Lu dari awal udah gue perhatiin aja lu. Udah. Di situ pun tiba-tiba datang si Andi dan kayak udah nggak usah bantu. Akhirnya, bang, nih lu ingetin nih ya temen lu ya sampai macem-macem lehernya gue injek. Gitu. Si Jaya tuh bener-bener udah temperamen banget. Udah jalan. Nah ketika jalan ini si Cika ini tiba-tiba kayak pusing cuy. Karena kan sebelumnya juga dia udah mulai pusing gitu kan. Jadi kayak udah mulai lemes. Kayak dia pusing dan dia pun pingsan. Dan ketika pingsan itu langsung digendong aja ya. Jadi mereka langsung panik kayak ayo suruh gendong. Gendong set sampai di tenda direbahin. Ada dikasih minyak kayu putih dan sebagainya. Tiba-tiba si Cemong ini bikin ulah lagi. Mana Cika sini gue yang ngobatin. Lu apaan sih anjir? Tiba-tiba lu mau jadi pahlawan, lu kagak tahu dia siapa. Tunangan gua. Kayak gituin kan. Di situ langsung diem. Tapi gak habis pikir. Dia tuh kayak, lah gua mau nolongin lu ngapa jadi kayak merasa cemburu dan tersaingi gitu lah. Gua kan merasa cemburu tersaingi jadi kayak cekcot si Joni pun langsung nengahin. Udah bang. Kalau memang gua butuh pertolongan nanti gua bakal bilang sama lu. Tapi selama ini gua bisa handle kok. Gua dan temen gua bisa handle. Jadi tolong lu keluar. Jadi kayak bukan keluar ya kayak udah nggak apa-apa lu gak usah bantuin gitu kan. Akhirnya si orang itu juga langsung ditarik sama si Andi gitu kan, ditarik dan diobatin dan si Cika juga lama-lama langsung sadar. Dan ketika sadar itu langsung meluk si Jaya. Dan ketika meluk Cika bilang ada satu sosok yang ngikutin mereka. Dan satu sosok itu ngincer satu orang entah siapa. Yang pada intinya ketika Cika pingsan itu Cika itu mimpi yang dimana mimpi itu didatangin satu orang dan memperingati Cika salah satu dari kalian akan menetap di gunung ini dan takkan pernah bisa pulang. Itu benar-benar peringatan yang nyata menurut Cika. Dan ketika sebelum Cika mau pingsan, Cika itu memang melihat sekelebatan. Di situ pun kayak ngerasa ketakutan dan Cika merasa bahwa sosok yang diincar itu adalah Cika sendiri. Tapi Jaya mastiin, tenang Cik, kalau lu udah bilang kayak gitu, lu nggak bakalan kenapa-napa dan gue bisa pastiin lu bakalan gue pegangin terus. Bener ya, lu jagain gue. Iya udah tenang aja kata si Jaya gitu kan. Di situ pun akhirnya Jaya masak sama Joni gitu kan. Jon, siap kan? Aman bosku, dia bilang gitu kan. Karena ya walaupun mereka penakut, tapi kali ini ketika Cika ini udah jadi pasangan gitu kan, wah kalian tahu lah cerita sebelumnya gitu kan. Pokoknya itu Cika itu segalanya buat si Jaya. Demit pun gak ada takut-takutnya bagi si Jaya gitu kan. Jadi mereka masak-masak, ngasih makan, dan disitu pun gak ada obrol terlalu berlebihan. Dan gak lama ada Andi, bang sorry ya gara-gara pelawan teman gue gini-gini. Udah gak apa-apa santai. Selama dia gak berlebihan gue pun akan santai. Tapi kalau dia berlebihan dia bakal berhadapan dengan gue, dia bilang gitu kan. Tapi selama kayak gitu masih aman lah. Dan nah besok kita bakal jalan jam sekian. Oh iya siap bang. Yaudah ini juga gue bentar lagi mau istirahat kok, dia bilang gitu. Oh iya siap. Sampai akhirnya nih cuy, kondisi pada saat itu sekitaran jam 9-an atau mau jam 10-an, jam 9 lewat gitu. Karena ini mereka semua istirahat. Dan ketika istirahat ya kondisinya kan Cika di pojokan, sedangkan si Jaya di tengah, si Yoninya di samping gitu. Kayak istirahat, tidur. Dan gak lama Cika ini bilang, Jaya terpipis yuk, pengen pipis nih. Ya udah ayo ambil buka mata, dianterin lah pipis gitu. Pipis dan ketika selesai pipis, Cika itu langsung narik bagian kerah baju. Itu datang dia gitu. Ternyata di jadi kondisinya di depannya Cika tapi di belakang. Jadi kondisinya tuh kayak itu dan langsung nengok. Astagfirullah. Ada sosok kuntilanak merah itu lagi ngadep ke si Cika dan tampangnya penuh dengan berlumuran darah sambil nunduk.
Jaya langsung kayak astagfirullahaladzim. Baru dia naik gunung udah disamperin yang modelan merah begini lagi. Ya Allah, putih aja apa putih, jangan yang merah. Udah tahu banget nih yang merah agak galak gitu kan. Ya Allah, yang putih aja sih berharap. Itu ngomong sambil bercanda kayak begitu, itu muncul lagi kuntilanak yang putih. Bah, di situ pun kayak acik pegangan. Jalan terus dan sampai akhirnya Cika ini ngerasa berat badannya. Jadi badan gue gak bisa digerakin nih. Gimana ya? Lawan Cik, baca sholawat, baca surat yang lu hafal. Tapi ini gak bisa, bener-bener gak bisa, berat banget. Dan ketika si Jaya nengok, ternyata di belakangnya seolah ada yang megang pundaknya si Cika ini. Sosoknya itu benar-benar udah kelihatan, tapi tangannya yang gede banget gitu kan. Wah, si Jaya dong langsung murka. Dipegang manusia aja murka, apalagi dipegang sama demit gitu kan ayangnya. Woi, langsung ditepuk. Ayo Cika lari, Cika lari. Dan itu Cika tuh bener-bener gak bisa lari. Bahkan sampai diseret itu sampai mental gitu kan ke belakang lagi. Si Gebe kenapa tiba-tiba kayak gini? Lawan Cika. Dan sosok itu langsung kayak ngedem. Itu benar-benar ngegema dan ke kupingnya si Jaya banget kan. Dan di saat masa-masa yang genting kayak begini, itu datang si Cemo. Dan ketika datang si Cemo, "Woi, ngapain lu?" Dia bilang gitu. "Mesum lu ya?" Dan itu kayak, anjir apa nih bocah gitu kan. Dan ketika ngeliat si Cemo terus ngeliat ke belakang lagi, itu sosok tiba-tiba, mesum apaan sih lu gitu kan, bacot banget malam-malam. Itu lihat pakaian cewek lu buka-buka, lu grepe-grepe, lu lihat mukanya sampai meringis begitu, lu apa-apain ya? Wah, di situ tuh kayak menggal kan. Cika, ayo pergi. Itu akhirnya Cika pun pergi sambil nunduk, sambil megang tangan si Jaya gitu kan. Dan di situ ini si Cemo bikin ulah lagi, di mana kayak, oh ini mesum nih kayak, wah itu rame dong. Sampai akhirnya di situ pun si Jaya kayak merasa kesel banget. Mungkin itu adalah salah satu balasan dari si Cemong buat bikin si Jaya ini riskan atau entah muter balik lagi untuk ke sono gitu kan. Jadi kayak, wah bang jangan mesum dong gini nanti malah diteror bla bla bla. Itu ya kecot lah pada saat itu, termasuk si Joni juga. Jaya ini udah nahan banget emosi, dia tuh cuman diem, tapi yang ngomong itu si Joni. Gak mungkin bang teman gue mas, wah gimana lu gini modelan Jaya gini. Sampai akhirnya pada saat itu pun kayak ngejelek-jelekin si Cika, yang dimana si Cika ini kayak, wah cewek gampang gitu. Wah, Jaya itu mode yang namanya udah mode berantem banget. Jalan pelan-pelan dicengkewing tuh baju, ditonjok, ceger, dipisahin kan. Dan itu benar-benar ditonjok beberapa kali. Terus si Cemo, bahkan orang yang mau misahin si Jaya itu gak ada yang bisa. Jaya itu benar-benar udah kayak orang kesurupan atau kesetanan. Bahkan Joni yang megangin itu sempet ke tampol kayak ke set gitu kan. Dari situ pun Jaya istighfar. Dari situ pun Jaya istighfar, kayak langsung masuk ke dalam tenda, ditarik sama si Joni, masuk. Dan di situ pun Joni langsung jelasin ke si Andi dan minta maaf. Dan si Andi pun minta maaf karena tahu kelakuan dari si Cemong ini. Dan di situ pun akhirnya Joni sama si Andi ini kayak rembukan, abang lu besok ikut rombongan belakang aja. Dan kayak ngomongin bla 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 gitu kan, sampai akhirnya setuju lah. Dan di situ pun sampai akhirnya istirahat. Dan istirahat, alhamdulillah setelah dari kejadian itu pun dan gangguan yang cuman sesaat doang, itu nggak ada yang namanya gangguan lagi sampai pagi. Sampai di ketika pagi, Cika makin kesini, fisiknya makin drop pada saat itu. Sebetulnya Jaya juga udah bilang, gimana kalau kita nggak bisa lanjut. Tapi karena memang itu adalah keinginan dari si Cika, karena itu adalah salah satu list gunung yang pengen banget ditaikin sama si Cika gitu kan. Sebelum dia nikah gitu kan, sampainya ya udah ya, tapi benar-benar jangan maksain. Kalau memang kondisi lu sampai Cikasur nggak membaik, kita lanjut turun. Ya dia setuju gitu kan. Yang pada intinya Cika pun tidak akan memaksakan, yang pasti dia minta tempo sampai Cikasur. Kalau memang sampai Cikasur dia membaik, dia nggak akan melanjutkan perjalanan lagi. Dan di situ pun akhirnya prepare, beres-beres. Dan di situ pun kelompoknya Jaya dan kelompoknya beberapa pendaki itu kayak ngerasa nggak seneng dengan ya ada yang kemakan atau kehasut dari omongan dari si Cemong ini kan. Akhirnya Jaya ini memutuskan untuk
ngikut ke rombongan yang paling belakang banget sweeper. Kan itu kan jadi 20 orang kan. Nah, jadi ini tuh bagian kelompok kedua yang per 10-nya ke belakang gitu. Itu paling belakang banget. Di situ pun si Cemong kayak ada muka tengil kayak seneng gitu kan. Tapi Jaya ini kayak ditenangin sama jadi udah tenang sampai akhirnya mereka melanjutkanlah perjalanan untuk ke Cikasui. Dan ketika baru mulai perjalanan, dan buat kalian yang penasaran dengan part 2-nya, kalian tungguin aja nanti ya. Karena ini cerita bener-bener panjang banget. Bener-bener panjang, bahkan nanti sampai ada ilham cuy. Jadi intinya kalian wajib tunggu video berikutnya. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.